Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Sahabat Suara Metropolitan, di podcast kali ini kita akan membahas satu topik yang saat ini dirasakan kadang terabaikan, tapi termasuk hal yang paling penting, apalagi dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Kita akan membahas tentang kesehatan mental. Oleh karena itu, di studio podcast Suara Metropolitan, berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil. Kita kedatangan langsung tamu yang sebenarnya cukup akrab dengan saya. Saya biasa memanggilnya dengan panggilan Bung Alip. Nama lengkapnya Bung Alip Kurnia Triatmojo. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Sehat, Bung? Berlomba-lomba nanyain kesehatan. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Bung Alip ini seperti adik sendiri lah. Karena beliau banyak berinteraksi dengan saya dalam segala hal. Dan sampai saat ini kami sering berkomunikasi. Bung Alip. Ya, Bung Surono. Oke, kita ngobrol santai saja, Bung. Siap. Kita ngobrol santai, tapi dengan saya mengatakan ini hal-hal yang perlu disampaikan ke masyarakat agar masyarakat sedikit terbukakan pemikirannya. Bukan mencerdaskannya seakan-akan kita menggurui mereka, ya. Tapi kita berusaha untuk saling berbagi. Betul, belajar bersama, Bung ya. Belajar bersama. Saya beri pertanyaan yang sederhana dulu. Oke, atau mungkin boleh nyapa dulu kita? Boleh. Silakan. Bung Alip. Ada biasanya jargon Bung Sur. Kalau misalnya Alif setiap ada siaran atau ngapain sesuatu, kita ada satu jargon yang mungkin ini jadi salah satu tagline untuk penyemangat. Oke, siap. Silakan. Oke, selamat pagi. Apapun kondisinya, Bung, kita harus memiliki semangat pagi ya. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, semoga stay happy and healthy. Oke, jadi hari ini saya bersama Bung Sur akan berbagi. Nah, jadi kalau saya teriak berbagi, jawabannya dari berbagi menjadi happy. Itu jargon kita nih, Bung. Dari berbagi menjadi happy. Alhamdulillah, subhanallah. Siapapun yang mendengarkannya, Bung ya, bisa menjadi insight atau ide-ide yang bisa membuat bahagia. Amin ya Allah. Monggo, Bung. Baik, Bung. Terima kasih untuk jargonnya. Oh, saya juga kayaknya harus mempersiapkan jargon tertentu. Nanti saya konsultasi dengan mentor saya, Pak Haji Rijal. Ya, jargon apa yang paling pas ini? Bung. Saya mulai dengan pertanyaan paling dasar. Seberapa penting sih masyarakat harus memperhatikan kesehatan mental? Oke, menarik nih. Pertanyaan pembuka yang langsung undangannya luar biasa ini. Seberapa penting ya? Jawabannya adalah sangat penting. Karena memang Bung Sur ada sesuatu skema yang mungkin kita sampai saat ini mungkin lupa. Nah, mungkin saya dengan Bung Sur memang berbeda terpaut generasi. Ini menarik. Kalau untuk membuka bicara tentang seberapa penting, menurut saya di zaman sekarang sangat penting. Kenapa? Nah, kenapa sangat penting? Karena di era tahun 2000-an ini kita sudah memasuki generasi yang namanya generasi alpha. Nah, mungkin Bung Sur tidak asing juga dengan istilah glass strawberry generation. Wah, iya. Istilah strawberry generation itu ya sangat akrab dengan generasi alpha. Yaitu kelahiran tahun 2010-2000-an. Nah, kalau saya, memang kita tidak masuk generasi alpha. Saya masuknya di generasi Z. Sebelum alpha itu generasi Z, kelahiran tahun 90-an. Nah, mungkin Bung Sur bolehlah analisis nanti. Saya berapa? Saya generasi flower. generasi agak gimana gitu. Jadi, sebelum generasi baby boomer, ada generasi Z. Nah, generasi Z ini, kalau ditanya seberapa penting, mirip. Sangat penting juga, karena Z sama alpha mirip-mirip. Kita men-treatnya berbeda. Karena istilahnya tadi generasi strawberry, itu kelihatannya kalau menurut Bung Surono, strawberry itu apa? Yang paling identik? Bentuknya menarik. Dan menarik perhatian juga. Satu lagi mungkin? Rasanya. Manis? Manis asam? Ada, asam ada. Tapi satu kata yang pertama diucapkan Bung Sur itu menarik ya? Menarik. Nah, benar. Karena menarik, memang kadang orang tua tidak cukup menyadari bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, anak-anak yang mungkin dia terlihat catching, menarik, cantik, tampan, namun hatinya terluka.
Oke. Nah, hal itu yang kadang menjadi suatu gap antara generasi yang sebelumnya. Melihat, oh anaknya baik-baik saja. Anak saya setiap pagi bangun dengan menawan, dengan ceria, siap hari untuk belajar. Namun, hal itu yang sering terlupakan. Kita bertanya, are you okay? Apakah baik-baik saja atau tidak? Nah, inilah yang mungkin kita akan bahas hari ini. Oke. Nah, tadi Bung Alif menyinggung anaknya baik-baik saja, tapi ternyata terluka. Karena background beliau ini saya tahu sebagai salah satu guru BK di salah satu sekolah yang kita sama-sama pernah berada di sekolah itu. Saya juga masih kenal dengan kawan-kawan lama di sana. Tolong disampaikan salam. Siap. Ke Bu Herlinda, Bu Teresia, Bu Santi, dan yang lain-lain lah. Mereka benar-benar panutan saya. Mereka benar-benar menjadi semacam bentuk penasihat-penasihat mereka masih saya ingat sampai sekarang. Oke. Nah, kita kembali ke anak-anak tadi. Berarti arahnya ke anak-anak ya, ke arah anak-anak. Bisa dikatakan mungkin anak-anak yang sudah mulai pubertas mau menuju ke dewasa awal. Karena dalam prinsip psikologi ada 3 tahapan nih Pak Sur. Tahapan anak-anak, dewasa awal, dewasa menengah, dewasa akhir. Nah, yang kita sering temui di sekolah yaitu kan fase anak-anak menuju ke dewasa awal dengan proses pubertasnya. Nah, ini yang menarik kita bahas nih. Nah, tapi gini nih, karena pernah jadi guru juga nih. Ya, gimana Pak Sur? Ini kan kadang saat ini nih anak-anak ini mengalami masa pubertas atau kedewasaan ini kan semakin cepat. Nah, itu yang menarik. Dari kita nganggap dulu, kalau dulu kan anak SMP masih anak kecil. Wih, kalau sekarang, dengan kemajuan teknologi dan yang lain, mereka kayaknya nggak bisa lagi dianggap anak kecil. Iya, betul. Gimana cara kita membina mereka? Baik. Bagaimana cara membina, gitu ya? Tadi kan kita sempat singgung ya tadi ya tentang generasi strawberry gitu. Nah, memang menarik. Karena mungkin Bung Sur juga berpikiran bahwa anak-anak di SMP sekarang tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak lagi ya, karena sudah mengenal banyak budaya, tata bicaranya, berperilakunya, cara dia kalau bahasa perhotelan itu grooming. Akhirnya apa? Kalau bahasa sekarang tuh kelihatan glowing dan lain-lain istilahnya seperti itu. Nah, memang tadi sekali lagi, memang terkesan terlihat menarik, namun jarang yang diketahui bahwa itu salah satu hal yang mungkin kita sering lupakan. Bahwa ternyata membangun fisik itu harus seiringan dengan membangun mental. Nah, hal ini yang kadang dalam proses perubahannya anak-anak tidak menyadari. Mereka melihat, ya tidak bisa dipungkiri Bung ya, mereka terinspirasi dari konten-konten, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, yang mereka dengarkan, itu yang akhirnya membuat remaja tadi dia kelupaan satu hal. Nah, terus gimana caranya? Harusnya benar pertanyaan Bung tadi. Harusnya kita yang sebagai orang dewasa, orang yang sudah menjadi tenaga pendidik atau mungkin menjadi orang tua atau menjadi orang yang dianggap dewasa, yang harusnya memberikan rambu-rambu. Karena kalau ya anak-anak yang sudah mulai bertumbuh dewasa tadi tidak diberikan rambu-rambu, ya ibaratnya kendaraan, orang berkendara bablas terus, nggak tahu lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, bablas. Apa terjadi? Selama pengalaman Bung Alif nih, apa sih yang paling banyak diceritakan anak-anak yang dikeluhkan anak-anak nih dalam persoalan? Saya mengatakan persoalan hidup terlalu berat, tapi persoalan yang dialami mereka. Baik di rumah maupun di apa yang paling banyak sekali diceritakan. Baik. Apa yang sering dirasakan? Nah, kita ada prinsip, Bung. Tadi kan kita sempat nge-branding diri sebagai guru BK. Nah, di BK ada 4 prinsip yang jadi layanan fokus. Yang pertama itu kita membahas secara pribadinya. Nanti kalau kita ngebahas pribadi, berarti kita menanyakan bagaimana kondisi emosinya, bagaimana dia bisa mengatasi stres setiap harinya. Nah, sebenarnya sederhana aja. Menurut Bung Sur, stres itu wajar atau tidak wajar? Ya, sebenarnya dalam kehidupan manusia pasti mengalami. Everything have a problem, kan? Semua orang pasti punya masalah. Pasti punya masalah. Pasti. Jadi nggak kenal usia, setiap orang pasti bisa stres. Maka itu yang sering kita tanyakan tentang kondisi apa kabar emosinya, bagaimana dia mengalami atau mengatasi stresnya. Dan yang kedua sosial. Nah, ini yang menarik, nanti kita bahas. Sosial ini tentang pertemanan, bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, termasuk dengan orang tua, mbaknya, kakak, adik, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga, kita ngomongin tentang pelajar, dan tentunya ngomongin pelajar adalah tentang studi. Bagaimana dia menentukan strategi yang paling tepat untuk dia mendapatkan pembelajaran efektif. Karena mungkin di beberapa sekolah ada yang mungkin tidak cukup
memberikan fasilitas yang cukup memadai sehingga siswa yang harusnya belajar dengan praktek, kalau bahasa kita kinestetik, nah itu kadang tidak terfasilitasi. Nah yang terakhir, ini yang penting ini. Tapi kadang untuk SMP kurang terlalu teraplikasi, namun untuk SMA sangat-sangat dibutuhkan. Karena menurut studi dari Kemendikbud 78% mahasiswa salah jurusan perkuliahan. So, aspek yang keempat adalah karir. Oh, gitu. Nah, tapi gini, Bu, selama pengalaman saya jadi guru ya, saya juga merasakan banyak loh pembelajaran yang saya terima dari anak-anak. Ya, ternyata apa yang dialami mereka itu bisa membuat saya belajar dalam kehidupan. Ada ide-ide insight. Ada ide-ide. Nah, ketika kita menemukan anak-anak yang dalam tanda kutip dalam tanda kutip, aduh ini memang perlu ada penanganan khusus. Apakah kita perlu melibatkan orang luar atau kita akan konsen dengan kemampuan yang ada di kita dulu? Baik. Untuk treatment berarti ya? Iya, treatment. Nah, kalau untuk kita bagaimana memperlakukan anak dalam proses pembelajaran, memang sekali lagi proses pembelajaran Pak Sur lebih paham lah ya, bagaimana aspek-aspek apa yang harus kita tekankan. Namun kalau dalam prinsip BK, benar sekali, perlakuan itu memang harus kita berikan sedini mungkin pendidikan ya, maksudnya edukasi. Karena kalau sudah dalam suatu kondisi, anak sudah terkena masalah yang lumayan complicated, terus mau diobatin susah Pak Sur. Maka kalau masalahnya sudah complicated, bicara tentang dia pertemanannya dijauhin oleh banyak orang, dia juga punya negatif talk, istilah psikologinya ada negatif talk, jadi dikit-dikit mikir negatif, ketakutan, anxiety, insecure. Nah, kalau udah di tahapan tertentu itu bahaya sampai depres. Maka pertanyaannya, apakah kita bisa bantu? Harus kita bantu. Namun kalau masalahnya sudah sangat-sangat bermasalah, harus di-prepare ke profesi profesional. Dan yang kalau sudah sampai ke arah tingkat profesional, ini mereka ini dalam kategori yang seperti apa sih yang harus bawalah ke profesional? Itu gimana tuh? Oke. Kalau saya punya prinsip, gimana? Jawabannya adalah ketika seseorang tersebut tidak bisa diajak ngobrol nyambung. Jadi apa kalau bahasanya itu nggak membumi? Kalau kita tanya apa, jawabannya apa? Kalau kita berusaha untuk tenangkan, dia tidak cukup terbantukan. Jadi ada beberapa, kalau dalam psikologi itu ada salah satu diagnosa dia mengalami gangguan mental yang lumayan berat, namanya bipolar. Nah, bipolar itu adalah fase di mana seseorang itu mengalami masa maniak dan masa depres. Apa maksudnya Pak? Maniak itu di kondisi dia sangat senang sekali, lompat-lompat, dia menawarkan bantuan, tapi di satu waktu ketika kena lagi kondisi emosinya, dia langsung depres dan mengurung diri semurung-murungnya. Itu yang bahaya tadi. Tapi kalau kita mungkin temukan di konteks sekolah, mungkin di konteks kampus, saya rasa ketika seseorang pelajar atau mahasiswa masih bisa diajak ngobrol, kadang mereka tuh nggak butuh solusi, Pak Sur. Apa yang butuhkan mereka hanya butuh waktu dan didengarkan. Didengarkan. Apa yang mau mereka sampaikan itu didengarkan. Oke. Nah, begini, kita kembali ke kesehatan mental nih, kesehatan mental secara keseluruhan ini. Kalau menurut Bung Alif, untuk saat ini kondisi masyarakat di Sumsel ini dengan kondisi yang saat ini cenderung naik tidak? Orang-orang yang mengalami terkendala dalam kesehatan mental. Sebagai praktisi nih ya, karena kalau saya dengar selain di Guru BK juga tergabung di komunitas organisasi kesehatan mental, penggiat kesehatan mental. Nah, itu gimana tuh? Berdasarkan pantauan dari organisasi itu. Oke. Menarik. Nah, jadi semenjak tahun setelah pandemi Pak Sur khususnya, mungkin kisaran tahun 2021 ya. Nah, karena memang kondisi kesehatan mental ini banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek tertentu, terutama sosial, ekonomi, terus juga beberapa kondisi-kondisi tentang kesehatan secara fisik. Ternyata fisik itu juga berdampak kepada psikologis. Kalau dalam psikologi namanya psikosomatis. So, balik lagi ke kondisi tadi, apakah kondisinya naik ya gitu ya. Nah, karena memang melihat kondisi di masyarakat, akhirnya Palembang cukup aware dengan banyak bertumbuhnya biro-biro psikologi, baik itu di rumah sakit, baik itu swasta, maupun juga di beberapa sekolah. Jadi kondisi ini ya, kondisi pandemi kemarin yang akhirnya membuat seorang pelajar banyak yang mengalami loss learning kalau bahasa kita. Nah, maka kalau kita konteks pelajarnya, apakah cukup naik
kondisi kesehatan mental dengan upaya yang diberikan oleh biro-biro maupun Bapak Ibu guru yang sudah mulai aware tentang penting nih kesehatan mental. Selama pandemi mereka uring-uringan cuman ke toilet, balik lagi ke kamar, ke ruang tempat belajar, balik lagi. Nah itu sangat mempengaruhi Pak Sur tentang kondisi stresnya. Nih saya agak melebar nih. Saya melebarnya langsung ke 2024 ada Pesta Demokrasi nih. Ya. Kita kan selalu identik dengan kata-kata, ingat ini, kalau sudah Pesta Demokrasi akan banyak muncul orang-orang gila dadakan. Kira-kira memang sebegitu beratnya proses itu dihadapi oleh kawan-kawan sehingga bisa menimbulkan tekanan mental yang berat. Ya. Oke, kalau bahasa Palembangnya mungkin ngilo-ngilo. Ya. Itu gimana? Menarik ini. Dan menurut saya jauh sebelum saya datang ke podcast ini sebenarnya orang tua maupun dosen dan guru saya ketika saya berkuliah di Jogja memang sudah kasih clue. Clue-nya adalah ya mungkin bahasa Bapak tadi kan pesta demokrasi. Nah, kalau bahasa mungkin yang saya dapatkan ketika di kampus kondisi politik sudah mulai adanya memanas seperti itu kan. Nah, itu sangat cukup lebih mempengaruhi kondisi mental. Ya, tadi yang saya sempat bahas secara sosial, secara emosi dan ekonomi. Benar. Nah, ini sudah pastinya tentu dalam proses tersebut membutuhkan pengeluaran. Nah, karena bicara tentang emosi juga berbicara tentang bagaimana kita mempelajari bagaimana pengeluaran dan pemasukan. Nah, maka kalau ditanya bagaimana apakah akan dampaknya naik di tahun depan, saya bisa katakan kondisi itu juga cukup mempengaruhi. Pasti ya ada. Ya, cukup mempengaruhi. Bicara apakah berhasil atau tidak tergantung penasehatnya. Ketika dia punya support yang cukup baik, support system yang baik, saya rasa seseorang itu ya tidak akan terpengaruh, Pak Sur. Oke, kita kembali ke segmen akhirnya kita kembali lagi ke pelajar ya, ke pelajarnya. Hubungan erat antara bagaimana anak-anak kuat dalam kesehatan mental dengan pendidikan agama. Gimana kalau Bung Alif melihat? Menarik ya. Nah, ini baru benar saya selesai baca ya bagian chapter dari salah satu buku dengan judul 80 garis miring 20. 80 garis miring 20. Apa artinya? Itu buku keluaran terbaru mega bestseller sekarang dan di situ ada satu rumus tentang sistem Pareto. Mungkin Pak Sur pernah dengar? Jadi sebenarnya di buku itu dibahas bagaimana kita menjadi 20% orang yang menguasai 80%. Bukan sebaliknya, tapi fakta di lapangan 80% orang hanya menguasai 80%. Nah, jadi kalau saya contohkan lebih sederhana, ternyata 20% tadi orang-orang yang memiliki daya juang. Dia punya kesungguhan dalam memperjuangkan. Kalau pelajar mungkin dia belajar sungguh-sungguh. Akhirnya apa? 20% ini berhasil masuk ke 80% ke kampus favoritnya. Peluangnya lebih besar karena 20%. Tapi sebaliknya 80% orang pelajar tadi yang menghabiskan waktunya dengan nongkrong-nongkrong, main-main, kan banyak tuh pasti. Dibandingkan 20% yang tadi sungguh-sungguh belajar. Hanya dapat peluang 20% untuk masuk ke perguruan tinggi atau ikatan dinas yang mereka inginkan. Nah, dari sini saya jawab seberapa penting. Di buku itu disebutkan kekayaan. Pertanyaannya, apakah membuat kebahagiaan? Menurut Pak Sur, kekayaan mungkin secara materi. Benar. Apakah membuat bahagia? Jawabannya membuat bahagia. Membuat bahagia pasti. Kepada orang-orang yang benar-benar ekonomi sosialnya di bawah. Sekali lagi saya garisi, kebahagiaan apakah dipengaruhi oleh kekayaan? Yes, tapi hanya untuk orang-orang yang menengah ke bawah. Nah, terus pertanyaannya, terus gimana? Orang-orang yang menengah atau menengah ke atas? Dia tidak akan bahagia dengan materi, Pak Sur. Benar. Jawabannya adalah dia akan bahagia dengan dukungan emosi spiritual. Kalau dalam buku itu. Dan saya katakan orang-orang pelajar-pelajar yang memiliki kebiasaan, bisa kita katakan, karena akhirnya kebiasaan ini mempengaruhi keyakinan di hati dan apa yang dia pikirkan juga. Nah, ketika dia terkena satu masalah, ini udah ketetapan Tuhan. Udah jadi suatu takdir. Akhirnya penerimaan, kalau dalam psikologi namanya acceptance. Penerimaannya dapat dan dia lebih cepat, kalau bahasa psikologi healing. Baik Bung Alif, karena kita keterbatasan waktu ini, kita akan closing statement. Tapi sebelum closing statement, saya sebagai salah satu alumni
yang sama-sama kita di satu lembaga pendidikan. Ya. Izinkan saya nanti titipkan salam saya ke Bu Herma, ke Pak Charles, Ustadz Husseiri, Ustadz Harno, dan anak-anak saya, Ataya, Meza, Farel, ya, Kuinsa, sudah sampai. Karena saya sangat kangen dengan mereka. Karena mereka memiliki warna tersendiri bagi saya dan terus memberikan pembelajaran yang sangat berarti. Dan tempat itu tempat saya untuk selalu mengintrospeksi diri saya, banyak hal-hal yang baik yang saya dapatkan di sana. Baik, Pak Sur. Siap laksanakan. Ya, dan tolong benar-benar teruslah membina anak-anak, karena ujung tombak ternyata bagaimana anak-anak saat ini sekarang adalah masalah kejiwaannya. Ya. Baik, closing statement dari Bung Alif untuk masyarakat luas maupun kalangan pelajar, bagaimana dalam mencermati kesehatan mental di saat ini. Silakan. Baik, terima kasih Bung Surono. Prinsipnya, kalau saya singkat dengan istilah SEPAT. Nah, yang pertama adalah S. S-nya itu adalah sadari. Kondisi kesehatan mental akan menjadi suatu kondisi yang sangat berbahaya dan tidak tertolongkan pada saat kita tidak sadar, Bungsu. Maka sadari kalau kita dalam kondisi yang membutuhkan bantuan, atau sadari kalau kita hanya butuh beristirahat sejenak. Terkadang stres datang bukan karena bebannya yang berat, tapi karena kita yang terus belajar, terus berusaha, tapi kita lupa bahwa kita sebagai manusia juga butuh beristirahat. Dengan cara beristirahat tadi, banyakin beribadah, lakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita tercharge energinya. Maka sadari. Yang kedua, P atau partnya tadi. P-nya adalah pahami. Pahami apa? Pahami pertolongan apa yang harus kita butuhkan. Kalau tadi kalau kita sampaikan ketika memang tidak relate to the reality, maka butuh bantuan profesional. Tapi kalau kita masih bisa diajak ngobrol, maka temui orang-orang yang kita rasa sebagai guru kita. Ini pahami. Kadang pemahaman ini didapatkan tidak hanya dari diri kita, tapi kita dapatkan dari orang lain. Kalau bahasa Pak Sur tadi, belajar dari pelajar, dari siswa sekalipun, tidak mengenal usia, asalkan kita mau membuka diri. Dan terakhir, T, terapkan. Percuma kita memiliki ilmu, percuma kita memiliki pendidikan yang tinggi, namun kita tidak menerapkan ilmu yang kita miliki. Maka terapkan dan berbagi kepada orang-orang sekitar kita. Jadi itulah prinsipnya, SPT atau SEPAT. Terima kasih Bung Alif, sahabat Suara Metropolitan. Kita sudahi dulu podcast kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, terutama mantan-mantan pelajar, mantan-mantan siswa saya, dan saya tidak pernah menyebutnya mantan, selalu anak-anak saya, dan biar bisa mengikuti obrolan-obrolan kami, dan ke depan kita akan mengundang tokoh-tokoh yang lebih menginspirasi lagi. Ingat, terus di Suara Metropolitan, inspirasi daerah untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih Bung Ali. Terima kasih Bung Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.